Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Revani Simbolon, NPM C1C022114. Saya adalah mahasiswi Universitas Bengkulu Prodi S1 Akuntansi. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada materi perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Saya mengambil 3 topik. Yang pertama, definisi perilaku konsumen. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang ketiga, jenis-jenis perilaku konsumen. Topik yang pertama, definisi perilaku konsumen. Apa pengertian perilaku konsumen? Jadi, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh mereka. Contohnya, misal, konsumen A mengetahui bahwa dirinya memerlukan pakaian kerja. Setelah itu, ia akan mencari merek pakaian kerja yang berkualitas, tetapi harganya terjangkau. Kemudian A akan memutuskan merek apa dan berapa banyak pakaian yang akan dibelinya. Setelah itu terjadilah proses pembelian. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti 1. Usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap pemasaran dan kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Nah, yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti 1. Nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka. 2. Kepercayaan komunitas. 3. Kebutuhan keluarga dan komunitas. Dan yang terakhir adalah kelas sosial. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada materi strategi pemasaran. Di dalam materi strategi pemasaran ini, saya akan memaparkan 3 topik. Yang pertama, definisi pemasaran dan definisi strategi pemasaran. Nah, yang kedua, strategi pemasaran. Dan yang ketiga, hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Langsung saja masuk kepada definisi pemasaran dan definisi strategi pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sedangkan, strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pemasaran. Ada 4 jenis strategi pemasaran. Yang pertama, direct selling. Direct selling adalah sistem penjualan yang tidak melibatkan perantara atau pihak ketiga dalam proses distribusi produk antara produsen dan konsumen. Artinya, Anda menjual produk secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, earned media. Earned media merupakan sebuah kampanye pemasaran yang memperoleh hasil secara organik. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan user melalui iklan berbayar seperti paid media atau melakukan branding atau own media. Yang ketiga, point of purchase. Point of purchase merupakan kegiatan untuk menampilkan produk di tempat-tempat yang strategis di sebuah toko dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen terhadap merek suatu produk. Promosi penjualan merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. Nah, yang terakhir, 4. Internet marketing. Internet marketing merupakan strategi memasarkan produk melalui internet dengan tujuan promosi, branding, meningkatkan penjualan, juga mempengaruhi konsumen untuk membeli, baik itu barang ataupun jasa. Oke, materi yang terakhir adalah hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dan perilaku konsumen saling terikat satu sama lain.
Karena strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan perilaku konsumen, seperti meningkatkan kunjungan pada toko tertentu ataupun pembelian terhadap suatu produk tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan secara sederhana mengenai perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.